faktor perceraian. Nah, sebagai gambaran kepada kita, kalau hari ini ada 10 misalnya, sekarang kan 18. Di pengadilan bisa 20, bahkan bisa 30, 2 kali lipat dibandingkan orang yang menikah dengan cerai. Banyak yang lebih cerai. Kenapa? Nah, ini faktor-faktornya harus kita tahu. Kenapa dia sampai bercerai? Kan begitu. Sementara ketika dia sudah mulai ta'aruf, perkenalan, kemudian meminang, kemudian dia menerima bimbingan syar'i, kemudian terakhir nanti ya yang setelah ini ijab dan qabul, berarti kan kita sudah prosesnya panjang. Apalagi yang pacaran sampai setahun, 2 tahun, ada yang 20 tahun. Yang paling lama berapa tahun? 7 tahun. Ada yang 10 tahun? Enggak ya, 5 tahun? Ada. Masnya berapa tahun? 7 ya? Wow, udah lama. Artinya proses untuk menikah, yang menikah nanti hanya ijab dan qabul paling beberapa menit, tapi proses untuk mencapai ijab qabul sudah 7 tahun kita persiapkan. Kita udah ta'aruf, kenal keluarganya, pacaran, ya kan? Sehidup semati rencananya, ya kan? Maksud makan bakso berdua, ya kan? 1 piring, itu berarti gak ada uang. Ya kan? 1 piring berdua katanya sih karena setia, padahal duitnya udah habis, makanya 1 piring berdua, ya. Jadi itu sudah kita jalani semua, ya. Nanti tinggal ijab dan qabul. Tapi mengapa begitu setelah menikah lebih banyak yang ke sana? Pertama, faktornya itu bisa terjadi pertama perselisihan dan pertengkaran. Jadi wanti-wanti dari sekarang, apapun yang menyebabkan pertengkaran, perselisihan, hanya masalah yang sedikit, sepele, jangan sampai besar-besarkan. Ini kadang-kadang kita merajutnya panjang kali, ya kan? Merajutnya panjang kali. Artinya apa? Sampai bisa bertahan lama. Sementara hari-hari di rumah, tapi tempat tidur bisa, kan gitu. Nah, itu kan karena perselisihan dan pertengkaran. Awalnya sepele aja. Waktu kita pacaran, begitu kita jatuh, ya kan? Kemudian kita bertanya, hati-hati ya sayang, jangan sampai jatuh, ya kan? Begitu kita nanti udah menikah, beberapa bulan kemudian jalan sama jatuh, apa yang kita bilang? Mata ditaruh mana? Itu perbedaannya, tapi itu harus tahu. Jangan sampai gara-gara itu, nggak dibilang macam dulu dibilang sayang, ya. Hati-hati, sekarang bilang mata ditaruh mana? Memang nanti akan terjadi perubahan pada diri kita ketika berkeluarga. Antisipasi dari sekarang. Karena apa? Sekarang kita yang indah-indahnya saja dikasih tahu. Nanti setelah menikah, itulah aslinya kita. Jadi kalau udah tahu aslinya, ya sudah. Jadi kalau yang menyebabkan perceraian nanti karena pertengkaran, kalau yang besar dikecilkan, yang kecil dihapuskan. Jangan sampai berlama-lama, berlarut-larut. Bahkan ada hak dan kewajiban suami itu mentakdik. Mentakdik itu memberikan pelajaran. Kalau memang mesti mau dipukul, pukullah dengan pukul saya. Dan bagian jangan sampai yang sifatnya muka, kepala itu bisa pidana, ya kan? Paling enggak ya belakang. Pukulnya pun jangan pukul nafsu, pukul saya. Dia disuruh sholat tak mau. Misalnya, ya kan? Pukul saya. Tapi di mana awak mau sholat kata itu, ya kan? Emasnya juga nggak sholat. Nah itu di mana pukulnya, ya kan? Ya, saling mengingatkan, saling nasihat menasehati, ya. Jadi perselisihan itu nanti redam langsung. Yakinkan dalam hati bahwa ketika kita bertengkar, disitulah setan berada. Disitulah keinginan setan menggoda kita yang paling besar. Nah,
kalau kita mempunyai sifat seperti itu, bahwa ini adalah perbuatan setan, salah satunya ya, godaan setan yang paling dia merasa sukses dengan dosa-dosa yang lain ketika suami bercerai sama istrinya, itu keinginan setan. Dan itu dia merasa puas. Nah, yakinkan itu nanti bahwa ketika kita selisih kemudian diperpanjang sampai kita bercerai, berarti setan sukses. Mau kita setan sukses? Nggak mau kan? Nah, kalau mau berarti kita sama dengan yang mensukseskan dia. Ya, berarti itu juga lah tidak mungkin. Ya. Yang pertama, silakan. Yang kedua, bisa juga disebabkan karena ekonomi. Makanya ada dikatakan kadal fakru ayakunal kubro, ya kan? Kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Apa namanya? Ya, kita memang tidak ada itu, artinya fakir, tidak ada itu lebih cepat menyebabkan menjadi kafir. Kenapa? Ya itu tadi, rasanya mau marah aja, kok rezeki kita seret terus, nah kan gitu kan. Jadi kita nggak punya uang terus, nggak punya rumah, nggak punya motor, sementara kita tengok kawan-kawan tetangga lingkungan namanya begini. Nah, jadi sifat kafirnya pun timbul. Nah, apa aja yang sampai menghina Allah itu lebih parah lagi. Ya Allah, nah sampai kita menduakan, itu lebih parah lagi, kafir lah. Ya kan? Pokoknya aku nggak adil. Itu udah termasuk syirik kopi. Orang yang syirik jalinya, syirik besarnya yang menyembah selain Allah. Tapi syirik kopi ini tanpa sadar kita lakukan juga. Kenapa? Kita merasa Allah nggak adil, itu pun sudah termasuk. Makanya hati-hati, banyak syirik. Syirik kopi, syirik jali, ya, syirik kopi yang kecil, syirik jali yang besar. Kalau jali mungkin bisa kita tangkis dan kita tidak melakukannya. Tapi yang kopi-kopi ini, nah, jadi jangan sampai karena ekonomi kita nggak punya rezeki, kemudian hari itu kalau laki-lakinya misalnya, hari ini kok nggak ada makanan, misalnya, ya kasihlah duit belanja, ya kan? Kok hari ini saya punya telur, ada laku mau makan ikan, ya kasihlah uang belanja untuk ikan. Nah, jadi pandai-pandai kita menggunakannya. Ya, istri pun kalau sudah diberi rezeki dari suami, karena memang kewajiban suami itu memberi nafkah, pandai-pandai menggunakannya. Sebulan misalnya 20 juta misalnya, ya kan? Misalnya suami ngasih 20 juta, ya pandai-pandai. Kalau bisa jangan habis. Ini dikasih 20 juta, pengeluaran 25 juta. Oh, tekor lah. Gimana lagi? Terakhir suami mau beli apapun tak bisa, karena apa? Habis. Nanti COD, ya kan? Apa COD? COD apa? Paket, nah, ya kan? Pertama orang bayar kan, besok-besok paket, gitu kan? 2 hari bayar lagi. Besoknya paket habis, apa dibeli? Ada aja. Ya, itu pengalaman yang di sana. Mungkin nanti kamu ini sebagai pengalaman jangan ditiru. Ya kalau memang kita ada 20 itu misalnya belanja hanya habisnya 5 juta, sisa 15, ya enggak apa-apa, persilakan, ya kan? Mungkin yang dibeli yang penting. Jangan jadi tekor. Nah, ini contoh. Yang kedua, kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan perceraian itu bisa jadi meninggalkan pasangan. Kalau sudah bertengkar tadi, kalau bisa jangan sampai ada yang kabur. Artinya apa? Tinggal ke rumah orang tua aja, nanti tahu-tahu nggak mau lagi balik. Nah itu menyebabkan perceraian. Kalau bisa ditahan, ya tetap di dalam. Ya, sambil introspeksi, insaf diri, masalahnya apa, kalau mau silaturahmi atau mau konsultasi yang pada bidangnya. Kami ini lagi bertengkar Pak, mau konsultasi bagaimana cara penyelesaiannya. Jangan curhat sama yang lain,
yang nggak pada bidangnya, takutnya salah surat. Ini kan diposting, aku ini lagi galau loh. Wah, datang yang lain, oh iya lagi galau. Bahaya. Makanya kita sendiri yang mengetahui. Apalagi kalau ada orang tua datang, jangan sampai pertengkaran itu tahu orang tua kita. Damai-damai dulu lah ya. Dek, kita ini kalau bertengkar damai ya, karena orang tua datang. Nanti kalau orang tua udah balik baru. Terus tak lama mertuanya datang lagi. Dek, ini mertua datang, jangan tekan dulu ya. Lama-lama besoknya ustadznya lagi datang kan. Tak jadi bertengkar, hasil damai begitu. Jangan langsung begitu panik, selisih, tengkar, push kabur. Nah, kabur susah lah. Siapa mendamaikan lagi nanti? Nah, ya kan? Itu yang ketiga, jangan meninggalkan pasangan tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau misalnya, dek aku mau udah lama kali kan ke kunjungi rumah orang tua, boleh silakan. Kalau sama-sama sepakat, ya kan? Mau silaturahmi dulu tempat orang tua, misalnya boleh. Mau silaturahmi ke orang tua, nah, tapi jangan tahu-tahu aku udah di rumah ini, rumah mama, tapi nggak diberitahukan dari awal. Suami udah kecarian, handphone mati, dihubung tidak bisa, repot, ya kan? Tahu-tahu. Nah, sementara kita mau kerja, mau makan, pakaian tak ada lagi, kata Pak Rianto, bolong-bolong lagi tempatnya, katanya kan. Ya jangan sampai begitu, utamakan suami dulu. Nah, boleh kita cinta orang tua, tapi kalau udah keluarga utamakan. Kalau udah beres, kemudian kita permisi mau kunjung orang tua, setuju sama, nggak ada masalah. Ya, itu. Yang keempat, penyebab terjadinya perceraian KDRT. Nah, tahu KDRT? Apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Makanya tadi ada hak mentakdir. Kalaupun kita lagi marah, kemudian akan memberi pelajaran kepada istri, dikasih tahu tak bisa, diberilah pelajaran yang baik. Jangan sampai memukul dengan sekeras-kerasnya, apalagi bagian muka dan kepala, itu bisa hak pidana. Kena pidana ya penjara. Kalau udah penjara, oke lah, misalnya sebulan 2 bulan kita masuk suami kan. Nah, kemudian istri di rumah. Berapa bulan kemudian dapat hukuman misalnya setahun. Nah, istri kita udah galau itu. Nah, hasil apa? Nah, disebabkan KDRT tadi. Kita masuk penjara, istri pun nggak karuan kemana, terakhir cerai. Ada yang begitu. Kalau bapak kan selalu tugas kami penyuluh di lapas, di rutan. Nah, itu ketemu. Nah, dia curhat, Pak ada sah nggak aku tanda tangan istri mau minta cerai? Ya, tergantung kamu, saya bilang. Ya tapi ya gimana lagi? Ya kan? Ya minta cerai, bisa lagi penjara. Ya, terakhir ya dikasih juga dengan terpaksa. Tapi kan penyebabnya itu tadi. Nah, ya. Nah, jadi jangan sampai KDRT udah masuk penjara salah satunya pasti repot nanti belakangan. Ujung-ujungnya cerai. Kenapa? Ya nggak tahan lah, bisa terus ya kan? Bisa sebulan 2 bulan, sehari aja rasanya dunia ini runtuh, ya kan? Apalagi sampai sebulan 2 bulan. Oke? Kemudian selanjutnya, udah berapa tadi? 4 kan? Ya. Penyebab perceraian itu, silakan masuk. Silakan masuk tadi. Izin bentar. Ya silakan. Lagi nggak bisa sementara dulu ya. Nanti kan bisa lagi. Kalau bimbingan masih bisa dulu. Oke, yang kelima. Ya, bagi yang baru masuk dan terlambat, kita sudah kasih penjelasan penyebab perceraian. Ada 4 yang sudah kita sampaikan. Yang kelima, mabuk. Apa? Mabuk. Apa kata Roma Irama? Sungguh terlalu mabuk. Itu bisa menyebabkan perceraian. Nah, makanya hindari.
misalnya backgroundnya bukan agama, misalnya dulu pernah yang begituan, istilahnya minuman keras, terus lagi pusing nih, lagi galau ini, jumpa teman-teman lama dulu, mau coba lagi lah, itu jangan. Kenapa? Kalau udah dicoba nanti, mabuk itu resikonya semua hal yang tidak baik kita kerjakan. Kan pernah terjadi dalam satu riwayat, ya kan? Ada seorang abid ditawari 3 hal. Pertama, suruh memperkosa, dia tak mau. Kenapa? Ini zina, dosa besar. Yang kedua, bunuh anak kecil, tak mau. Kenapa? Kasihan. Selain itu dosa membunuh, itu bisa sama, kita bisa dibunuh juga, ya kan? Terakhir, udahlah yang 3 pilihan yang terakhir mabuk, suruh dia minum, ya kan? Minum. Ini kayaknya di antara 3 pilihan ini mabuk yang paling ringan kata dia. Terakhir begitu dia mabuk, ya kan? Ditengoknya yang disuruh tadi apa? Memperkosa nenek-nenek pun dianggapnya, oh ini wah cantik kali gitu, ya kan? Terakhir dijinaknya. Karena di situ ada anak kecil, takut dia menjadi saksi, anak saksi pun dibunuh. Jadi 3 perbuatan dosa dia lakukan disebabkan karena mabuk. Nah itu. Jadi jangan sepele dengan mabuk, dianggap dosa yang paling ringan, dianggap dosa yang paling kecil di antara membunuh dan berzina. Ternyata setelah dia mabuk, semua 3 dosa besar tadi dilakukan. Nah, itu jangan sampai ya. Nah itu, karena itu bisa menyebabkan perceraian. Yang ke berapa? Udah berapa? 6. Yang ke sekarang 7. 6 ya? Yang ke-6 murtad. Nah, murtad juga bisa menyebabkan perceraian. Apalagi kalau udah jelas beda agama, ya jelas lah. Anda tahu, karena tadi persoalan nomor 2 yang di atas, karena ekonomi kita nggak ada uang, kita jumpa teman lama, tapi dia misalnya non, ya kan? Kamu masuk agamaku aja lah, balik ini uang ini biar siap ini, ya kan? Tahu-tahu kita masuk, ikut terpengaruh, dapat uang, makan jelas, dikasih misalnya sembako dan lain sebagainya, tahu-tahu kita pindah agama, murtad. Kalau udah murtad, laki-lakinya tak mau, ya udah jelas cerai lah. Nggak ada beda agama dalam satu keluarga. Jangan sampai, ya, murtad. Selanjutnya, dihukum penjara, itu lagi saya jelaskan tadi. Ya, itu bisa menyebabkan perceraian. Udah lama di penjara, misalnya 70 tahun. Ya ada yang saya tanya berapa tahun? 20 tahun Pak. Waduh, 20 tahun gimana? Ya, tahu sendiri lah. Di dalam, ya kan? Udah pernah loh, ada yang udah pernah masuk. Nah, kalau ada ketemu bapak lagi nanti di sana kan? Nah, kasih bapak berikan bimbingan lagi. Udah memberikan bimbingan di sini ketika calon pengantin, begitu beberapa bulan kemudian memberi bimbingan penyuluhan di rutan atau di lapas, lah ketemu, ya itu terlalu parah lah. Baru beberapa bulan waktu bimbingan catin, tahu-tahu bimbingan penyuluhan di sana ketemu lagi. Nah, itu jangan sampai ya. Ya Pak. Terus selanjutnya judi. Ini lagi musim, apa namanya? Judol. Ya kan? Judi online. Itu tidak ada. Apa kata Romai Rama? Gitu ya kan? Tidak ada yang kaya disebabkan judi. Tidak ada. Jadi jangan sampai kegiatan kita, kewajiban kita mencari nafkah kita berikan kepada istri, ternyata lama-lama uangnya terkikis, ekonomi jadi turun. Ya, sudah ekonomi turun, ya otomatis tadi, ya kan? Yang awalnya nggak punya duit, pingin main, terakhir mencuri uang istrinya, ya kan? Dipinjam tak dikasih, pinjam rumah deh, aku ada perlu ini, sekarang dikasih, tahu-tahu besoknya dia pinjam lagi, lah yang kemarin mana? Udah habis,
Ya kan? Terakhir ditelusuri, ternyata uang yang dipinjam dimainkan judol, habislah uangnya. Nah, begitu akhir bulan uang yang ditabung istri sudah habis juga. Nah, itu menyebabkan jangan sampai. Begitu kita nanti menikah, ijab kabul, pasangkan niat untuk judol selesai. Nah, mulai dari hidup baru, kan tabung. Istri pun pandai-pandai menggunakannya. Gaji suami 20 juta 19 bulan harus sisa, jangan langsung habis. Itu. Yang ke berapa? 9 ya. Penyebab perceraian itu bisa jadi poligami. Tahu poligami? Tahu. Berapa? Udah ke berapa? 8. 8 ya kan? Oke, berarti udah ke 8 masih ingat. Penyebab perceraian yang ke-8 apa? Selain judi tadi? Poligami. Tahu poligami? Apa? Nikah lagi, ya kan, beristri dua, tapi kemampuan kurang. Orang aja boleh lah, ya kan, uang udah cukup, iya kan, tapi kita masih pas-pasan, hidup pas-pasan, tahu-tahu ya mau nikah lagi, wah priuk terbang kan, ya kan, jangan sekali-sekali poligami. Apalagi nggak tahu istri yang pertama, tahu-tahu sudah menikah, udahlah bakal perang, bisa menyebabkan perceraian. Nah itu dihindari, ya. Habis Pak kalau dikasih tahu nggak dikasih, gitu ya. Terakhir dia diam, itu pun menyebabkan perceraian. Walaupun udah tahu, banyak ada teman juga gitu. Aslinya dia pakai jilbab, pakai hijab, tapi begitu suaminya, ya memang Ustadz juga ini nggak menutup mata, tapi begitu istrinya tahu, terakhir dia pun buka jilbab, dia buka hijab, kan tak enak kita nengoknya, ya kan? Itu gara-gara kita. Nah, kalau dia pun mau, ya bagus memang, walaupun udah terpaksa. Misalnya kita udah menikah sama yang lain, dia setuju dimadu, mau dimadu atau diracun? Suka dimadu atau diracun? Nggak mau, dua-duanya nggak mau dia. Jadi jangan sampai itu bisa menyebabkan perceraian. Selanjutnya, yang menyebabkan perceraian zina, ya, jangan sampai selingkuh. Apa? Ya, berapa tahun misalnya ke luar negeri kerja, ya, itulah makanya ekonomi itu harus dikuatkan. Kalau bisa ya jangan musyawarah. Kita kalau bisa saya mati makan apa adanya. Yang penting masih nong sampingku. Itu betul kan? Yang penting masnya jangan jauh dari itu. Apapun akan aku lakukan. Makan sepiring berdua pun tidak ada masalah karena nggak ada ya kan, kalau ada ya 2 piring karena nggak ada, tapi karena kata orang itu rasa cintanya seperti itu, ya kan, walaupun sepiring berdua itulah saking supaya tidak jauh sebetulnya, ya. Jadi jangan sampai perzinahan itu terjadi karena perceraian itu terjadi karena adanya perselingkuhan yang menyebabkan. Selanjutnya, madat. Tahu madat? Tidak. Enggak ya? Ini kalau ibaratnya ganja apa? Ya, apa namanya? Yang candu-candu itu. Tahu ya. Jangan sampai juga itu bisa menyebabkan perceraian. Candu juga itu, rokok juga. Rokok itu kalau udah yang terbiasa dia, kalau nggak merokok habis makan pening kepalanya kan, bingung dia kayak orang bingung. Terakhir kita rokok kawan, oke lah rokoknya banyak, bisa lah dikasih sekali. Besoknya mau minta terus, tak mungkin. Terpaksa kita cari uang untuk beli rokok. Nah,
Madat ini seperti itu dia, kecanduan dia. Apa ada yang ngirim-ngirim itu apa namanya? Ngelem. Nah itulah. Kalau yang ini lebih cenderung ke ganja, ke yang apa namanya? Yang candu apa itu? Orang golek gelek itu apa namanya? Nggak tahu ya, pura apa nggak tahu. Oke, itulah yang jelas. Jangan sampai diulang lagi. Kalau pernah dulu ya selesaikan. Jangan sampai ada lagi rasa candu kepada yang dilarang seperti narkoba. Kemudian yang ke berapa? 11 sampai 10. 11 ya. Oke. Harus konsentrasi. Ini tinggal 2 lagi. Yang ke-11 kawin paksa. Kawin paksa pun kalau nanti itu jadi cerita belakangan, artinya karena nggak dari awalnya kita nggak rela, nggak setuju harusnya pasanganku ini misalnya itu kalau diulang kita dengan nikah terpaksa tadi bisa jadi disebabkan perceraian. Tentu kan kita kalau sekarang yang nikah ini yang mau dinikahkan, tentu kan kita sudah saling mengenal, saling cinta. Tahu-tahu orang tua kita, kamu harus menikah dengan itu, ya kan? Kita pun apa dia? Terus oke lah, karena orang tua menghormati nikah, begitu nikah terakhir rupanya pribadinya kurang baik. Itulah kan gitu. Terakhir nyesal belakangan. Begitu nyesal, aku tak mau lah. Dulu ada sebetulnya calon itu, kan gitu. Tapi bapak suruh ini, terakhir karena dipaksa itu terakhir cerai. Itu bisa. Selanjutnya nomor 12. Cacat badan. Cacat badan ini fisik ya. Itu ketika kita sekarang misalnya menikah, oke. Terus begitu di perjalanan, misalnya ada yang terserempet mobil misalnya kita ya, kemudian begitu terserempet cacat, kalau dia sama-sama tidak bisa menjaga keharmonisan itu sampai katanya dari janji sehidup semati, tapi begitu tadi dia nanti setengah jalan diserempet mobil sebut cacat, itu diuji keimanan kita itu siap nggak gitu. Jangan pas waktu sehat-sehatnya aja. Begitu nanti di pertengahan jalan, begitu kita ada hal yang terjadi sama kita, disitulah diuji keimanan, ya. Tapi itu memang bisa jadi faktor gitu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Terakhir yaitu habis. Ya kan? Jadi ada berapa tadi? Faktor perceraian 12 ya, harus diingat. 1. Apa? 1. Perselisihan dan pertengkaran. 2. Ekonomi. 3. Meninggalkan pasangan tanpa pemberitahuan. 4. KDRT. 5. Mabuk. 6. Murtad. 7. Dihukum penjara. 8. Judi. 9. Poligami. 11. Berapa? 10. Zina ya, perselingkuhan. Kemudian 11. Madat kecanduan ya. 12. Kawin paksa. 13. Itu cacat pada disebabkan sesuatu sehingga dengan itu kita tidak terima apa adanya. Jadi itu bisa juga penyebab terakhir menjadi perceraian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin.